Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kebaktian Wanita Deborah, kami dari Seksi Kerohanian dari Kebaktian Wanita Deborah mengucapkan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati dimanapun kita berada. Link sudah dibagikan oleh Ibu Ida Nora sebagai sekretaris untuk kita bisa beribadah pada siang hari ini. Dimanapun kita, kondisi apapun kita percaya lewat ibadah Tuhan sedang menasihati kita, Tuhan sedang merendah kita, Tuhan sedang melakukan yang dahsyat kepada kita. Kita percaya itu, damai Tuhan beserta kita. Acara pada siang hari ini, yang pertama ibadah, dan yang kedua kita akan mendengarkan pengarahan dari Ibu Ketua. Setelah itu kita mungkin ada sekalian pembubaran panitia 2021. Dan selanjutnya nanti akan diumumkan Ibu Ida juga, mungkin ada pengumuman beserta pengumuman yang menarik. Untuk itu pada siang hari ini WL kita Ibu Melva Yohanes Regar dan yang bawa renungan Ibu Esther Selitonga, dibantu oleh singer Ibu Nuraini dan Ibu Diana Ginting. Tuhan Yesus memberkati kita pada siang hari ini. Kita undang hadirat Tuhan dengan saat teduh. Haleluya. Saat teduh selesai, saya undang berdiri, kita mau mengangkat pujian kepada Tuhan. Bapa, kami mau bersorak di hadapan-Mu. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hormat bagi-Mu ya Bapa. Biarlah hati kami bersuka cita. Biarlah jiwa kami beria-ria. Oleh karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang ajaib. Kami punya Tuhan yang perkasa, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib bagi kami Tuhan. Biarlah setiap hati kami Tuhan, ibu-ibu KWD yang ada di tempat ini pada saat ini, bersatu hati kami Tuhan mau meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Biarlah segala kemuliaan, hormat hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Kami agungkan Engkau Tuhan, segala kemuliaan hormat bagi-Mu di dalam nama Yesus. Kami siap memuji Tuhan. Kita mau sorak bagi Tuhan. Semua kita mengangkat pujian ini, semua kita bersuka cita mengangkat tangan. Biarlah pengagungan hanya bagi Dia saja, bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
lagi katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Silakan duduk ibu-ibu. Kita mau bersatu hati Buka panas di dalam. berdoa. Bapak terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Kami ibu-ibu KWD berkumpul di tempat ini secara onsite maupun Tuhan secara Zoom ya Bapak. Tuhan, kami mau memulai ibadah kami ini Tuhan. Dan kami mau serahkan ibadah kami ini dari awal, tengah hingga pada akhirnya ya Bapak. Engkau yang berdaulat, Engkau yang mengambil alih, Engkau yang memberkati bagi setiap kami Tuhan, yang mengambil pelayanan pada saat ini Tuhan. Baik WL Singer, pemusik, dan yang akan membagikan berkat melalui firman-Mu ya Tuhan. Ibu Esther Silitonga, Kau pakai semuanya Tuhan. Bahkan pendoa siapa dia Bapa. Kau urapi kami Tuhan. Biarlah mulut bibir kami ini Tuhan hanya kami persembahkan guna hormat untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Biarlah semua kami diberkati ya Bapa yang hadir di tempat ini pada saat ini. Dan juga ibu-ibu yang ada di rumah masing-masing yang ikut ibadah ini secara Zoom Tuhan. Dan kami juga berdoa buat beberapa ibu-ibu yang kami kasihi, yang sedang dalam keadaan sakit terbaring Tuhan. Biarlah juga mereka boleh mengikuti ibadah ini Tuhan. Dan hati mereka disukakan, hati mereka boleh bersuka cita Bapa, sehingga mereka akan mengalami kesembuhan Tuhan. Mujizat terjadi. Kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagimu tiada yang sulit, tidak ada yang sukar Bapa. Ketika kami berdoa, maka mujizat itu akan nyata. Dan ketika kami percaya, maka semuanya akan menjadi nyata di hadapan kami Tuhan. Biarlah ibu-ibu yang pada saat ini bersusah hati, Engkau hiburkan ya Tuhan. Yang sedang Tuhan dalam kesedihan, Engkau juga memberikan kesukaan bagi mereka. Yang sedang mengalami penderitaan-penderitaan semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjamah hati ibu-ibu Tuhan. Supaya kami bisa bersuka cita. Supaya kami bisa meninggikan Tuhan bersama-sama. Menyembah dan memuji Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kami undang Engkau Tuhan hadir di tempat ini, memenuhi setiap hati kami, memenuhi pikiran kami Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan, memenuhi tempat ini ya Bapa. Biarlah Tuhan kami mulai ibadah kami ini di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Kuasa Tuhan tidak terbatas bagi setiap kita semuanya. Kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun juga. Kita harus percaya bahwa ketika kita percaya bahwa mujizat itu akan jadi nyata. Dan ketika kita berdoa ibu-ibu, maka doa-doa kita akan menjadi nyata. Karena Tuhan kita Tuhan yang ajaib, yang sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Sama-sama kita angkat pujian ini Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat
yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sama-sama kita angkat pujian kita, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kami percaya Tuhan, mujizat akan nyata bagi setiap ibu-ibu yang sudah Engkau jamah pada saat ini, yang sudah Kau hiburkan pada saat ini Tuhan. Biarlah nyata Tuhan karya-Mu di dalam setiap kehidupan ibu-ibu kebaktian wanita Deborah. Segala kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Kita akan lanjutkan acara kita, yaitu vokal group dari wanita kebaktian wanita Deborah. Saya undang untuk ke depan. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. I'm only human, I'm just a woman. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do
walk a moment. Well, Jesus, you know, if you're looking below, it's yours now than then. Boozing and showing, pride in my mind. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow might never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Doa syafaat yang dibawakan oleh Kita bersatu dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Bapa buat Yesus, bagi kami pemeliharaan-Mu ajaib, pertolongan-Mu buat nafas hidup bagi kami. Di Kebaktian Wanita Deborah kami masih bisa mengadakan ibadah Zoom Tuhan, karena kami percaya lewat ibadah kami sedang mendapat gendongan-Mu Tuhan. Lewat ibadah kami sedang mendapat jalan keluar dalam setiap pergumulan kami. Lewat ibadah kami sedang melihat keajaiban-Mu Bapa. Bahkan Engkau mengubah kami dari manusia daging menjadi manusia rohani. Terima kasih Bapa buat kesempatan hari ini. Buat kasih sayang-Mu dalam bulan kedua Februari Tuhan. Kami masih bisa beribadah Zoom pada hari ini. Dimanapun Kebaktian Wanita Deborah anggota yang sedang menonton, Engkau memberkati Bapak, urapi Bapak. Pada kesempatan hari ini kami naikkan doa bagi teman-teman kami yang sakit. Baik Ibu Ice, Ibu Nurmala, Ibu Marsinta, Ibu Maria, Ibu Teti, teman-teman kami yang lainnya, Ibu Nelrida yang dalam keadaan kurang sehat. Tuhan jamah mereka, urapi mereka dengan kasih sayang-Mu sehingga mereka bisa mendapat kesembuhan daripada bilur-bilur-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya itu Tuhan. Kami pun yang ada dimanapun, yang sedang lemah, yang sedang galau atau apapun keadaan kami bawakan pada siang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, pagari kami, tudungi kami. Engkaulah benteng hidup kami. Engkau berkuasa atas kami Bapa. Terima kasih pada kesempatan hari ini kami serahkan segalanya kepadamu. Khusus juga kami serahkan Ibu Rumondang Pangaribuan yang telah menyiapkan tempat ini untuk kami bisa beribadah. Tuhan berkati tempat ini. Banyak jiwa yang dipanggil di tempat ini sebab nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya orang-orang yang mengandalkan Tuhan, Engkau pelihara Tuhan anak cucunya. Terima kasih. Kami serahkan segalanya kepadamu. Baik itu rencana-rencana Kebaktian Wanita Deborah, Tuhan memberkati Ibu Ketua kami Ibu Monika. Engkaulah Tuhan yang memampukan dia hikmat bijaksana dalam memimpin Kebaktian Wanita Deborah 91 anggota ya Bapa.
Terima kasih. Kami serahkan perjalanan anak-anak Tuhan juga yang membesuk anaknya, yang mengunjungi anaknya, rencana-rencana pernikahan dari Ibu Sondang Panggabean juga kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau memberkati pada harinya, cuaca Engkau beri baik Bapa. Terima kasih Bapa, berkati keluarga-keluarga kami dimanapun berada. Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera tetap di rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Biarlah damai itu tetap ada bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya. Kami berserahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kau berkati Bapak Jokowi dalam kepemimpinannya, hikmat surga turun atasnya. Terima kasih Bapa, semuanya kami serahkan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami serahkan segala-galanya kepadamu, dan kami bisa mempersembahkan tubuh jiwa roh kami sebagai ibadah yang sejati. Kami bisa taat dengar-dengaran di dalam menantikan kedatanganmu kedua kali Tuhan. Kami tetap pelita menyala dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Di siang hari ini kami masih bisa beribadah. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Ungkapkanlah rahasia firman-Mu itu lewat hamba-Mu Bapa, untuk kami bisa mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kembali kita angkat pujian kita. Biarlah kiranya di kesempatan hidup kita yang Tuhan berikan bagi kita, kita tetap mau melayani Tuhan. Tidak ada yang sia-sia dari kehidupan kita, tapi kita pergunakan semuanya untuk melayani Tuhan. Selagi kita masih ada dan selagi kita masih hidup, diberi Tuhan kesehatan, atau baik atau tidak baik keadaan kita, tetaplah kita melayani Tuhan. Kita angkat pujian kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kami undang hamba Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Mari saudaraku, kita sambil bangkit berdiri, kita mau menyambut firman Tuhan. Kita bangkit berdiri. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini
jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Benar Bapa yang baik, ini kami Tuhan anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu. Kami datang sujud di bawah kaki-Mu. Kami mau mempergunakan waktu-waktu kami Tuhan Yesus untuk melayani-Mu Tuhan, sesuai dengan talenta kasih karunia yang Kau berikan bagi kami. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan, tapi karena ada Allah Roh Kudus yang memampukan kami Tuhan, untuk ya Tuhan menyampaikan firman-Mu, untuk memuji Engkau, untuk berdoa syafaat, dan apapun itu Tuhan, biarlah Engkau disenangkan. Segala kemuliaan kami kembalikan hanya bagi-Mu, karena Engkau yang layak Tuhan untuk terima semuanya itu. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami mau patuh, kami mau taat kepada-Mu. Isilah hati kami, perbaharui tubuh, jiwa, dan roh kami, agar kami selama kami hidup dapat menyenangkan hati-Mu, agar kami dapat berdampak bagi orang lain, agar nama-Mu dipermuliakan lewat kehidupan kami. Saat ini hamba-Mu ya Tuhan, anak-Mu akan mau menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi anak-Mu yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan, karena tanpa pengurapan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami tidak mengerti isi hati-Mu. Berikan kata-kata pengurapan, kata-kata yang sederhana yang kami dapat mengerti. Baik ya Tuhan, teman-teman yang jom, yang di luar dari tempat ini ya Tuhan. Oh Bapa yang baik-baik, kami yang onsite di tempat ini, urapi kami semua. Tidak ada satupun ya Tuhan yang tertinggal. Bahkan dimanapun saat ini kami berada, kami mau siap mendengarkan firman-Mu, dan kami mau siap menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan seluruhnya di dalam kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara dikasih Tuhan Yesus. Shalom yang Tuhan memberkati kita semua. Selesai kita pujian penyembahan, Tuhan mau menyampaikan juga isi hatinya. Oh Jesus. Saat ini waktu saya berdoa, Tuhan, apa yang menjadi isi hati-Mu? Berikanlah Tuhan. Kami butuh ya Tuhan, untuk di tahun 2022 ini, agar kami dapat kuat mengiring Engkau. Tuhan membukakan judulnya, perlengkapan rohani. Jadi rohani kita perlu dilengkapi. Ada ayatnya, mari kita buka Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Maaf Ibu, boleh minta tolong. Ya, kita buka Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Judulnya perlengkapan rohani. Saya baca dari atas yang genap ya Bu. Kita biar bersemangat menyambut firman Tuhan. Biar bersemangat kita merenungkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan. Perlengkapan rohani ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ayat 11. Teman-teman. Ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat 13. Ayat 14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju ziarahkan keadilan.
ayat 15. Ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat 17, terimalah ketompong keselamatan sama-sama dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dasar Tuhan Yesus. Perlengkapan rohani ini dia. Kita pegang Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Karena menjalani hari-hari ini, hari-hari yang jahat, tanda-tanda akhir zaman. Ya semua ya Tuhan sudah tidak peduli lagi, ya kan? Satu dengan yang lain. Ya itu sudah banyak kali di Matius 24 tanda-tanda akhir zaman sedang diberitakan. Karena apa? Karena mengapa kita harus mempunyai perlengkapan rohani? Karena kita pegang Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk membinasakan atau iblis. Tapi Tuhan Yesus datang untuk memberikan damai sejahtera, kelimpahan. Semua yang baik dari Tuhan Yesus. Darahnya saja tercurah untuk kita. Makanya kita gak usah takut. Gak usah takut kita menjalani tahun 2020 ini. 22 ini. Berperang katanya. Berperang kunci dari berperang. Itu ada di ayat 12 katanya ya. Ayat 12. Ya. Apa katanya di ayat 12? Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Artinya musuh kita bukan teman kita. Musuh kita bukan keluarga kita. Musuh kita bukan atasan kita. Tapi musuh kita iblis yang memakai orang-orang di sekitar kita. Yang memakai teman-teman kita. Yang memakai siapapun itu yang kurang melekat kepada Tuhan. Yang tidak mengerti akan firman Tuhan. Untuk itu kita yang sudah melekat kepada Tuhan, puji Tuhan. Kita bukan hanya duduk diam di ruangan ini. Kita bukan hanya duduk diam di balik gereja. Di dalam gereja. Tetapi di luar. Ya kan? Kita tidak menjadi terang. Tapi puji Tuhan, saya rasa di KWD ini kita sudah diajarkan, sudah berpuluh tahun kita melayani. Kita peduli ke kiri dan ke kanan. Puji Tuhan. Dan saat ini juga kita dapat bertahan semua karena anugerah Tuhan. KWD ini bertahan, KWD ini. Karena apa? Karena kita saling mengasihi, saling peduli. Kalau tidak peduli, kita tidak mau telepon sana, telepon sini ya. Tapi kini inilah hati yang mengasihi Tuhan. Jadi maka yang harus kita lakukan adalah ayat 14. Ya, ini ya. Itu tadi katanya lawan kita tadi yang di ayat 12. Roh-roh yang tidak kelihatan. Roh-roh jahat, roh ini di udara juga. Ya. Jadi katanya apa yang kita harus lakukan? Berdirilah tegap, ayat 14. Berperang, jangan takut. Artinya berperang itu harus tegap. Jangan takut. Artinya jangan khawatir. 1 Petrus 5 ayat 7. Semua kita khawatirkan. Jangan. Jadi kita tunggu tegap. Kalau berperang itu harus tegap kan. Nggak ada berperang bungkuk gini. Ya kan? Ayo berperang tuh Esther. Iya bentar bungkuk. Dia pakai orang terus langsung jatuh kita. Tapi berperang itu seperti tentara-tentara. Siap. Tegak. Hormat. Berjalan langkahnya pun diatur. Artinya kita dapat tegap berdiri. Karena apa? Karena Yesus ada berjalan di hadapan kita. Ada amin? Kita tidak takut tahun 2022 ini. Berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kemenangan demi kemenangan. Menjadi milik kita kalau kita melibatkan Tuhan Yesus. Dasar Tuhan Yesus. Luar biasa. Jangan bungkuk. Ya. Artinya bungkuk itu beban itu kita angkat-angkat. Kata Tuhan lepaskanlah itu. Asik diangkat jadi bungkuk. Dia makin lama makin bungkuk. Artinya beda dengan kita mau mengambil kalau kita mau mengambil medali perlombaan. Beda dengan peperangan. Kalau perlombaan perjuangan itu harus kita campakkan semua pakaian beban kita. Ya, tanggalkan semua beban kalau mau terjadi perlombaan.
untuk mengambil sesuatu di depan kita atau piala atau apa. Tapi kalau peperangan kita diam. Bertekuk lutut di kaki Tuhan. Andalkan Tuhan. Karena peperangan kita bukanlah yang kelihatan. Tetapi yang tidak kelihatan. Ya, saat itu kita mungkin bingung. Penyakit benar-benar siap si corona. Masuklah si Omikron lah. Siapa. Yang tahu. Kita adalah Yesus segalanya bagi kita. Waktu Filipi 4 ayat 8 kita pikirkanlah segala sesuatu yang baik. Segala yang baik pikirkanlah katanya. Maka apa? Kita sehat. Kita kuat tahu saya itu bagian Tuhan. Serahkan aja di kaki Tuhan. Orang kita nggak lihat kok. Nggak lihat di mana kuman-kuman ini sekarang ya kan. Kalau itu aja pikiran kita. Waduh udah di depanku kuman. Di sana tempat si ibu teman kita kuman, sini kuman, ketakutan kita. Padahal firman Tuhan berkata, roh ketakutan itu dari siapa? Dari iblis. Roh keberanian, jangan bungkuk katanya. Jadi semua hadapi. Segala masalah dihadapi, bukan disembunyikan. Tetapi kita dapat berhadapan kalau Tuhan Yesus berjalan bersama dengan kita. Luar biasa. Yang itu yang pertama. Ayat ke-15 kedua. Kasut. Ya, kasut. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Berarti waktu kita memberitakan Injil damai sejahtera ada pada orang yang mendengarkannya. Sekarang teman-teman, ku tanya dulu, ada nggak damai di hati kalian semua? Waktu saya beritakan Injil ini, apakah bersungut-sungut? Pasti damai, iya Tuhan, benar itu Tuhan. Kan gitu kita. Jadi kalau misalnya masih bersungut-sungut, periksa kehidupan kita. Berarti ada yang tidak beres dan tidak benar. Waktu firman disampaikan baik di gereja baik dimanapun. Saya selalu berdoa. Saya katakan Tuhan Yesus templak saya dengan firman-Mu. Agar saya dapat berubah. Apa yang Tuhan ingin lakukan kepada saya. Apa yang Tuhan perlukan kehidupan kamu. Bukakan dengan firman-Mu itu Tuhan. Tuhan bukakan waktu Tuhan sudah bukakan. Sayalah itu Tuhan. Saya itu Tuhan saya bilang. Tapi kalau ada orang yang tidak menerima firman Tuhan, kena dia. Itu cocok itu sama dia. Cocok dia, untunglah datang dia. Jadi itu tidak ada lagi di sini. Di sono-sono, di gua-gua, di mana-mana. Tapi puji Tuhan, ada kasih di antara kita. Yang lemah kita kuatkan. Yang sakit kita peka di WA kita doakan. Semua kita bekerja sama. Karena apa? Untuk semua, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi itu katanya kasut kita. Itu berbicara dengan pelayanan. Melayani, memberitakan Injil damai sejahtera. Ya, enggak perlu dihormati. Enggak perlu biar, aku melayanilah, sosial lah. Ya, apabila udah diposting gini kan. Video, foto. Biar nampak kali awak sosial. Biar nampak kali awak gini-gini. Habis upah kita. Karena waktu kita memuji diri kita sendiri, Tuhan tidak memberkati kita. Tapi katanya, waktu kita diam di kaki Tuhan, Tuhan, apalagi yang harus kuperbuat? Hanya ini Tuhan. Enggak ada lah yang terindah, yang terbaik Tuhan. Tuhan memberkati kita. Tuhan pakai talenta 1, talenta 2, talenta 3, talenta 4 untuk kemuliaan namanya. Jangan kita sombong, itu saja. Jujur saya katakan, saya dulu pun nggak tahu apa-apa. Waktu jujur saya bilang masih saya ingat itu kakak rohani saya Ibu Ani Pardede. Tukang seret-seret kursinya saya dulu. Seret sana, seret sini, seret sini. Tapi saya katakan Tuhan, firman-Mu berkata, bukan aku yang mengangkat diriku, tapi Tuhanlah yang mengangkat engkau. Asal kita mau saja taat. Lihat kan apa yang terjadi. Tuhan mengurapi kita. Dimanapun pelayanan kita, diurapi Tuhan. Segala kemuliaan kita kembalikan hanya bagi Tuhan. Oh Tuhan, begitu juga ya Tuhan, penginjilan katanya. Mari kita buka. Lukas boleh ya, saya dibantu. Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Lukas 4 ayat 18 sampai 19.
Ada amin? Luar biasa. Penginjilan itu kita yang dipakai untuk katanya menolong orang-orang yang buta. Bukan kita yang mencelikkan butanya maksudnya. Buta matanya artinya tidak melihat hal-hal kerohanian. Buta matanya tidak melihat hal-hal yang baik. Ya kan? Hanya melihat hal-hal masalah. Versinya 8 tambah. Mobilnya, rumahnya tambah 7 itu. Tapi waktu kita melihat mata kita dicilikkan Tuhan. Ini kata perlengkapan rohani. Kita bangga melihat orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Itu yang kita banggakan. Bukan mobilnya, bukan rumahnya. Kesuksesannya enggak. Kita bangga. Sekalipun dia ini kena hujan. Kena ini, kena ini, kena ini. Tapi taatnya selalu datang untuk melayani Tuhan. Jadi orang-orang buta. Orang-orang yang timpang. Orang-orang yang kekurangan. Kita lah pelayan-pelayan Tuhan yang diutus Tuhan Yesus untuk memperlengkapinya. Ada amin? Kurang, masih lemas. Ada amin teman-teman? Luar biasa teman-temanku. Saya sangat senang di KWD ini ya. KWD apa KWD? Ya. KWD ya. KWD ini puji Tuhanlah dari dulu kita sehati, sepikir melayani Tuhan. Ada amin? Sukacita berpuluh tahun kita duduk diam di KWD ini. Tapi puji Tuhan ya. Tuhan selalu mengurapi kita. Bukan karena hebat kita. Nggak ada kita yang hebat di sini. Hanya Tuhan Yesus yang hebat. Ada amin? Oh haleluya. Itu dia ya. Jadi kepada orang-orang yang terhilang. Itu katanya kasut. Berbicara kaki. Kasut. Berbicara sepatu. Yang melengkapi kaki kita. Untuk melangkah. Kasut. Kalau tanpa ada kasut kadang-kadang kan kita sakit ya. Ke batu-batu kemana-mana. Tapi karena ada kasut. Kaki yang dapat melangkah. Tuhan izinkan kita untuk melangkah. Haleluya. Yang keempat. Ayat ke-16. Perisai iman. Ya. Andalkan, libatkanlah Tuhan dalam apapun yang kita kerjakan. Agar kita dapat bertahan menahan anak panas si iblis. Ada perisai. Ya, ada perisai dalam segala keadaan percuma. Perisai itu kamu akan memadamkan semua yang jahat. Perisai adalah penangkal. Penangkal, perisai, ya kan? Itu perisai itu kekuatan kita. Artinya kekuatan kita kepada Tuhan, ya. Tetap melekat kepada Tuhan. Apapun itu lapor kepada Tuhan. Itulah perisai. Waktu Tuhan Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Itulah perisai. Waktu kita melekat kepada Tuhan, Allah turut bekerja dari surga untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa? Ya, waktu kita turut bekerja. Hari ini ada pelayanan. Datang Mary, biar aku main musik. Kasih Tuhan, turut bekerja. Musiknya semakin luar biasa dipakai Tuhan. Kalau kita mau, kalau kita pendam katanya kan, akhirnya Tuhan tidak tambah-tambahkan lagi. Perisai iman Allah Ta'ala yang bisa dapat yaitu menahan anak panah iblis. Iblis menyerang kita. Sama dengan apa itu? Kalau ada kita perisai kekuatan. Penyakit-penyakit si corona inilah. Si Omicron siapa katanya. Sakit ini sebentar lagi ada yang mati. Sebentar lagi ada ini. Saya jujur aja. Saya katakan waktu saya kena COVID. Saya bukan kena COVID. Satu keluarga kami 9 orang kena COVID. Saya tidak takut. Suami saya opnam. Pakai ini lagi apa itu nggak tahu saya namanya, saking nggak ngerti saya. Ya, ini. Tapi apa? Tuhan berkata, anakku jangan lemah, tegak. Ini perang ini. Perang apa? Perang sama penyakit karena nggak kita lihat. Ini pekerjaan si iblisnya ini. Kenapa saya bilang pekerjaan iblis? Tuhan Yesus saja darahnya jadi kasih sama kita. Mati dia hanya untuk menyelamatkan kita. Boro-boro dia berpikir jelek. Untuk membunuh lagi semua yang sudah ditebusnya. Itu aja lo pakai logika kita. Justru karena itu kukatakan Tuhan Yesus. Kau ada berada di pihakku. Apa yang kukerjakan? Setiap pagi aku angkat tangan. Memuji Tuhan. Memuliakan Tuhan. Sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib. Dan seterusnya. Waktu kita memuji dan memuliakan Tuhan. Hadirat Tuhan hadir. Menjamah melawat kita. Ada amin. Jadi jangan lemah. Kuncinya kita tiang doa. Ibu-ibu tiang doa sama dengan rumah ini. Kalau tanpa tiang-tiang yang banyak, makin banyak tiang itu, makin kuat rumah ini. Roboh ini. Jadi waktu kita berdoa.
Anakku katanya, tugasmu, kau adalah tiang doa. Kalau FA keluar apapun pemilik altar, karena saya kebetulan ketua FA, terus minta doa sama kau, minta doa yang sakit yang ini. Iblis, musuh kita, katakan sama aku. Sekarang rasain lu, keluargamu, 9 orang kalian jatuh kan, COVID, apa? Mana yang sembuh, pokoknya kita dilemahkan. Terus katakan iblis yang jago iblis. Dalam nama Tuhan Yesus. 1 Petrus 5:7 saya katakan. Aku menyerahkan segala khawatirku kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memelihara hidup kami. Amin. Memuji Tuhan dalam hadirat Tuhan. Lawan, jangan fokus kepada penyakit. Tapi fokuslah kepada Tuhan Yesus yang luar biasa. Apa yang terjadi? Besoknya suami menantuku sama putriku, cucuku 3 pulang rumah sakit sehat. Suamiku aturan yang besar itu di mulutnya apa itu namanya mengapa nafas itu. Terus jadi yang kecil tipis. Puji Tuhan dalam jurnal semuanya jadi sehat. Artinya saya juga menguatkan teman-temanku yang saat ini mungkin melihat jong sedang sakit, sedang lemah. Katakan Yesusku luar biasa. Yesusku tabib di atas segala tabib. Yesusku dahsyat. Bangga Tuhan itu. Waktu anak-anaknya berkata seperti itu. Gimana kalau anak kita bilang gitu sama kita. Mama, kau cantik. Kau luar biasa. Kau baik. Datang yang satu. Allah, biasanya itu. Jelek kali pun ku tengok. Apa, asik kayak gitu. Kayak gini aja apa masalah Hawa. Tak mau mama ini menolong. Siapa yang duluan kita lihat? Pasti anak yang membanggakan kita. Kita adalah anak-anak Tuhan yang dapat membanggakan Bapa yang di surga. Haleluya. Penutupnya ya ayat 17. Percaya kita dapat menang karena kita pegang pedang firman Tuhan. Itu dia katanya, pergunakanlah perisai iman. Ya, dan terimalah kepompong keselamatan dan pedang roh. Yaitu firman Tuhan. Pedang berbicara firman Tuhan ke kiri dan ke kanan. Ya, waktu firman disampaikan kena kita. Waktu firman disampaikan kena saya. Waktu firman disampaikan kena dia. Firman itu ada di mana mengkoreksi kehidupan kita, menguatkan kehidupan kita. Asal apa? Asal kita percaya, berjalan di jalan kebenaran firman Tuhan, percaya akan firman Tuhan, melangkah tegap, berperang lawan iblis. Karena kita tahu Tuhanlah kekuatan kita. Kita ada di tangan Tuhan. Kita ada di rencana Tuhan. Kita ada di pikiran Tuhan. Kita ada di hati Tuhan. Ada amin. Puji Tuhan. Itulah firman Tuhan. Perlengkapan rohani. Artinya karena terbatas. Sebetulnya saya bisa buka beberapa macam lagi. Tapi karena waktu semuanya kita kembalikan kepada kemuliaan bagian Tuhan. Itulah dia perlengkapan rohani. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berterima kasih dan bersyukur. Di mana kami sudah dapat mendengarkan firman-Mu hari ini. Engkau mengajarkan kami ya Abah, ya Bapak. Untuk melengkapi hidup kami dengan rohani kami. Agar kami tetap terhubung dengan surga. Karena Engkau mengajari kami pikirkanlah hal-hal surga. Jangan pikirkan hal-hal yang dunia ini. Untuk ini kami Tuhan datang kepadamu karena kami tahu kami adalah tiang-tiang doa. Lengkapi tubuh jiwa dan roh kami dengan roh-Mu Tuhan. Rabaya syikara barba agar kami dapat melawan. Rababa si jahat iblis. Agar kami dapat berperang melawan kejahatan iblis. Roh-roh jahat yaitu iblis yang mau menyusahkan kehidupan kami ataupun menguasai kehidupan kami. Kami tolak ikat patahkan itu, hancurkan dalam nama Yesus. Kami mau Tuhan melekat kepadamu. Perbaharui hati kami Tuhan Yesus. Sekalipun kami tahu ke depan ini kami tidak tahu apa yang akan terjadi Tuhan. Tapi di saat kami pegang tangan-Mu yang kuat dan kokoh. Kau tak akan pernah melepaskan kami Tuhan. Engkau melihat dari surga. Hati kami Tuhan. Perbarui hati kami agar kami lebih lagi dekat kepadamu Tuhan. Agar kami lebih lagi mencintai-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami Bapa. Atur kehidupan kami Tuhan. Bukan kami yang mengatur kehidupan
Engkau Tuhan. Karena waktu di saat Engkau mengatur hidup kami dapat ya Tuhan melakukan segala sesuatu. Berpikir yang positif, berdiri tegap, berkasutkan kerelaan untuk melayani. Dan di dalam segala sesuatu ya Tuhan, keadaan ya Tuhan, iman kami tetap bertumbuh. Dan biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu yang bekerja ya Tuhan, melawat kami senantiasa, agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terus mau melayani-Mu. Isi kami dengan kasih-Mu, kasih-Mu yang tidak terbatas. Thank you Lord, I love you Jesus. Kami sayang Kau Tuhan, tapi Kau lebih menyayangi kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Engkau memperbaharui kerohanian kami. Hadirat-Mu menjamah kami. Roh-Mu memenuhi kami. Thank you Lord. Thank you Lord. Segala kemuliaan kami kembalikan hanya bagi-Mu. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah kiranya hambanya Ibu Esther dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi untuk memberitakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kembali kita angkat pujian kita. Bapa Kau setia. Kau Bapa kami yang selalu setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Kami serahkan kepada hamba Tuhan. Mari teman-teman, baik yang di rumah, baik yang di tempat ini, kita bangkit berdiri. Kita mau selesai ibadah. Bapak yang baik, tak henti-hentinya kami datang kepadamu. Dari awal pertengahan sampai akhir ibadah ini, kami merasakan lawatan-Mu Bapak. Kami merasakan Engkau ya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan saat ini ya Tuhan, kami sebentar akan pulang kami ke rumah kami masing-masing. Urapi kami Tuhan, sampai ke rumah kami masing-masing tiba dalam keadaan selamat, bertumbuh dengan seluruh keluarga. Dan saat ini ya kami, oh Tuhan, mau berdoa doa Bapa kami. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Kita angkat kedua tangan kita ke surga. Kita meminta anugerah Tuhan. Kiranya kasih Bapa yang sempurna dengan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita tetap dalam lindungan Tuhan. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Amin Tuhan Yesus. Bapak terima kasih. Oh Jesus. Bapak di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan, ibadah sudah selesai. Kita masuk pada acara kedua, untuk itu kami serahkan kepada Ibu Sekretaris, Ibu Ida Nora Nasution. Kami persilakan. Terpujilah Tuhan, hari ini ibadah kita sudah selesai dan kerinduan kita, ibadah kita ini menyenangkan hati Tuhan. Sebelum pengarahan nanti dari Ibu Ketua nanti akan terlebih dahulu membubarkan panitia Natal 2021. Ketua panitia kami persilahkan untuk melapor tanggung jawab. Puji Tuhan, haleluya. Karena waktu kita persingkat mengenai laporan bakti sosial dan ibadah Natal KWD. Mohon maaf semua panitia banyak yang berhalangan, ada yang di Jakarta, ada yang kurang sehat. Ya kami bertiga yang hadir, Ibu Esther, Ibu Mary Tobing dan saya sendiri. Tetapi laporan sudah ada di sini, Ibu ingat juga nggak datang. Kebetulan di sini kita bersyukur semua ibadah baksos sudah berjalan dengan baik. Puji Tuhan, dan 10 paket sudah berjalan dengan baik 3 kali ya, akhir November dan 2 kali Desember. Kita antarkan ke Kota Binjai, ke pinggir jalan, rel kereta api, dan yang layak menerimanya. Di sini saya nggak usah bacakan, ada 10.000 janda, saya tidak usah bacakan. Dan sudah berjalan dengan baik, bakti sosial sudah berjalan dengan baik, acara sudah berjalan dengan baik. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk semuanya. Kepada undangan yang juga sudah kami jalankan, dan kami bersyukur untuk semuanya. Di sini kami hanya melaporkan keuangan, sumber dana, kas 10 juta, sumbangan wajib dan dari anggota 4.550.000, sukarela 27.932.000, total 42.482. Itu masukan apa sumber dana. Nanti kami sharekan di apa ya, di grup udah kami buat kok apanya. Dan pengeluaran sembako 100 paket 14.865.000, persembahan kasih Ibu Janda Pendeta 5 juta, bingkisan kasih kepada Ibu Janda anggota KWD 3.519.200, konsumsi Natal 4.720.000, souvenir untuk anggota 2 juta, biaya live gereja 2.500.000, snack Natal 1.385.000, spanduk binder lilin, center lilin digabung 532.000, PK hamba Tuhan 1 juta, pemusik 300, transport 300, total pengeluaran 36.121.000. Rekapitulasi pemasukan 42.482.000 itu udah digabung termasuk yang menyumbang
untuk bingkisan ibu janda di KWD. Itu kami jadi masukan kita taruh ya. Dan pengeluaran 36.121.000. Saldo 6.361.000 bendahara. Nah, di sini penting saya sampaikan, saya akan bacakan ini. Ini penting. Demikian kami laporkan kegiatan ibadah Natal dan bakti sosial 2021 ini. Kiranya apa yang kita lakukan ini berkenan kepada Tuhan dan biarlah semua ini menjadi kemuliaan bagi namanya. Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pengurus, anggota yang sudah berpartisipasi demi berlangsungnya acara ibadah Natal dan bakti sosial ini. Secara khusus, kami panitia mengucapkan terima kasih kepada Ibu Luxarena yang mengadakan kesediaan tempat dan serta sumbangan untuk pelaksanaan kegiatan ini, dan juga kepada Ketua Kebaktian Wanita Deborah Ibu Monika yang secara spontan menyediakan souvenir. Karena gini, dikira dari panitia semua ini ya, kita souvenir kita cuma sendok, tapi ini dari Ibu Ketua kita, enggak gitu semua menyimak waktu saya kata laporan panitia. Dan terima kasih kepada seluruh panitia dan anggota KWD hingga terlaksana kegiatan ini. Kiranya Tuhan membalas segala kebaikan, ketulusan ibu-ibu semua dengan sukarela memberi waktu, tenaga, dan perhatian inisiatifnya. Nah, ini yang penting sebagai catatan penutup. Laporan dari panitia, berhubung keadaan kita tidak memungkinkan untuk mengundang seluruh anggota dalam pembubaran panitia yang seyogianya waktu kita minta sumbangan segala macam ada kita buat salah satunya ini pembubaran panitia sekian ada nominalnya. Untuk itu untuk tersebut akan kami serahkan kepada Bendahara Kebaktian Wanita. Terima kasih. Mungkin hanya itu, mungkin banyak yang bertanya-tanya nanti kayak mana kan ada biayanya. Nah, itu kami serahkan. Nanti kebijakan Ibu Ketua lah kapan nanti apanya. Mungkin ini yang kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Tertanda tangan Rida Siboro Ketua, Ingat Malam Sekretaris, Luxarena Situmorang sebagai bendahara. Ini nanti akan kami lampirkan ke grup. Untuk itu kami serahkan semuanya kepada Ibu Sekretaris. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Ya, sebentar. Ya, nanti. Ya, jadi terima kasih kepada ibu-ibu sekalian. Pertama saya sekali mengucapkan terima kasih khususnya kepada Ibu Mondang yang telah menyediakan tempat buat kebaktian kita pada saat ini. Terima kasih banyak Ibu. Tuhan memberkati tempat ini semakin berbuah nantinya kepada jemaat-jemaat yang akan mengadakan kegiatan di sini. Terima kasih kepada ibu-ibu semuanya. Pada saat ini kita memang terus terang mendadak ini yang saya sampaikan karena saya takut minggu depan ada PPKM level 3. Karena Medan menjadi sudah semakin bertambah. Sumatera Utara kalau tidak salah pada saat ini akan bertambah menjadi 586 orang. Jadi daripada kita nanti ada lagi nanti yang tidak bisa kita laksanakan kegiatan ini, makanya ini mendadak. Sehingga pada hari ini kita laksanakan dengan tiba-tiba. Terima kasih kepada semua yang hadir pada saat ini. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Khusus kepada panitia Natal KWD pada 2021, karena bulan Januari yang lalu sebenarnya harus kita tutup dan harus kita selesaikan laporan pertanggungjawaban dari mereka. Tapi karena sesuatu hal pada saat itu semuanya pada sibuk, hari inilah kita tutup dan kita bubarkan pada saat ini juga. Kepada panitia Natal, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya melaksanakan kegiatan kita begitu banyak yang Ibu lakukan dan semua panitia yang melakukan baksos ini, semoga ini berguna bagi yang menerima. Dan kepada semua panitia-panitia dan juga yang memberi donaturnya, yang memberi sumbangan kepada semua kegiatan ini, saya mengucapkan pada saat ini juga terima kasih banyak. Semoga Tuhan memberi berkat bertambah-tambah lagi kepada ibu-ibu yang telah memberikan.
Kepada panitia, Ibu Rida dan seluruh panitia, saya membubarkan pada saat ini juga. Terima kasih atas kegiatan mereka semuanya. Tuhan selalu memberkati semua. Terima kasih. Puji Tuhan. Panitia Natal saya tutup saat ini juga. 1, 2. Ya, terima kasih. Jadi pada saat ini ada di sini laporan mereka, ada sisa uang kita yaitu 6.361.000 ini akan diserahkan kepada bendahara. Nanti ketua panitia langsung memberikan langsung ke atas nama daripada Kebaktian Wanita Deborah. Itulah yang bisa kita sampaikan pada saat ini. Baru yang kedua, ada yang perlu saya sampaikan untuk kebaktian kita untuk berikutnya. Bila ada yang menarik, kalau nggak salah saya 7 orang kita menarik ya, 7 orang. Biarlah yang 7 orang menentukan ya tempatnya, siapa yang khotbah, siapa yang. Jadi jangan bolak-balik, Ibu Rida ini capek juga. Bolak-balik nanya nggak dijawab, bolak-balik ditanya nggak dijawab. Atau bila mereka tidak bersedia atau tidak ada waktu, baru serahkan ke BPH. Nanti BPH nanti langsung memberi sama untuk Ibu Seksi Kerohanian. Itu yang perlu untuk yang menarik. Ketiga, mohon dulu saya sedikit berikan masukan untuk kita mengenai buku riwayat almarhum Bu Ria. 2 hari yang lalu saya di WA sama Pak Budi. Dia memohon kepada kita agar siapa yang berkenan mau. Jadi saya jawab pada saat itu belum ada Pak. Saya bilang pada saat itu, iya kata Bu Ida Nora juga belum ada katanya. Jadi saya bilang tolonglah disosialisasikan lagi katanya. Boleh Pak, saya sosialisasikan. Cuman saya tidak kecewa kok katanya. Ya iyalah Pak, kan bukan artinya kami kan nggak bisa memaksakan itu anggotanya mau membeli dengan harga 100.000. Tapi ini nanti kebijaksanaan kami lah daripada BPH nanti. Jadi yang mau saya sampaikan, memang kalau memang ada yang berniat silahkan minta nanti, artinya kasih tahu sama sekretaris Bu Ida Nora supaya Bu Ida Nora ini menyampaikan sama Bapak nanti supaya dicetak, karena mencetak ini kan makan waktu dan makan biaya. Tapi kalau memang tidak ada, tidak masalah. Tidak masalah, kita tidak memaksa. Hanya perlu saya sampaikan supaya Pak Budinya tidak merasa kecewa ke KWD. Seolah-olah tidak rindu gitu, tidak rindu dengan kebaikan daripada Ibu Ria dulu. Itu menurut cerita yang saya tangkap pada saat ngomong. Jadi inilah yang mau saya sampaikan supaya kita juga saling pengertian. Jangan nanti karena saya bikin di WA Group, kan ada saya sampaikan di WA Group itu kan. Jadi artinya supaya kita juga saling mengerti. Itu aja. Untuk ya, boleh? Oh ya, silakan. Terus ada lagi beberapa kawan kita memang yang pada saat ini sakit, itu kita minta doakan dulu lah supaya mereka juga banyak kali yang kena COVID juga ini, Bu Nel Rida, siapa lagi saya juga dan keluarga-keluarganya. Jadi saya juga agak khawatir juga, makanya saya cepat-cepat ini saya buat ini. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan kepada kita semuanya, kegiatan kita berjalan dengan baik, tetap seperti ini juga lah sampai selesai nanti corona ini, mudah-mudahan segera hilang. Ya inilah yang bisa sampaikan, puji Tuhan, terima kasih. Bu, apa katanya ada yang mau disampaikan? Atau cabut nomor dulu? Jadi nanti masukannya di luar ini aja Kak ya, karena kita waktunya mepet. Tolong Ibu Bendahara, Wakil Bendahara Kocok ini, biar tahu bulan depan itu siapa yang jadi tuan rumah ya. Kalau nggak salah pengurus cuma tinggal 1 yang dapat otomatis dia. Nah, ini 5 lagi ya? 6 lagi Ibu. 6. Pengurus cuma 1 itu. 6 lagi. Udah aku sediakan cucu-cucu ya. Pengurus cuma 1 itu. Pengurus yang dapat itu Lydia Bibina Kaban, terus anggota Agustina Tobing, Roslina Sihite, Nelly Silaban,
Dameria Tambunan. Udah 5. Nilrida. Ini masih 6. Itu 5. Ah, itu satu lagi, Bu. Masih 6. Yang terakhir Gusti Silalahi. Jadi ada 7 tadi ya, 1 pengurus, 6 anggota. Nanti kita buat di grup supaya teman-teman tahu siapa yang akan menarik arisan, menerima arisan pada bulan Maret 2022. Tuhan Yesus memberkati, semua kita sukacita. Amin.